Ini belakangnya ini juga tetap nggak apa-apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Kali ini saya numpang ini di studio hebat. Nah, besok ada channel, ada konten saya yang menceritakan kehebatan gedung BPSDM ini. Gedung BPSDM ini tempat saya bekerja lebih kurang 2 tahun sejak menjadi Widya Iswara ahli utama. Dan sebentar lagi akan saya tinggalkan, karena itu saya ingin mengajak Anda semua melihat studio ini, dan besok semua ruangan-ruangan yang ada di BPSDM akan saya perlihatkan juga kepada Anda semua. Nah, kali ini atas izin tim kreatif ya, saya hadirkan perempuan hebat, cantik juga, yang luar biasa, Dr. Tuti Lestari, pejabat di BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Kepala Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan. Nah, kalau semua yang mau naik jabatan berhubungan dengan Bu Tuti. Nah, kemudian sekarang menjadi pejabat fungsional yang tugasnya tidak kalah kerennya, bahkan lebih berat ternyata. Kirain fungsional ini cuman kita aja kerja sendiri, ternyata luar biasa. Koordinator pengembangan teknologi pembelajaran. Nanti kita tanya sedikit dengan Bu Tuti, ya, Dr. Lestari MPD ya. Tuti Lestari MPD. Dr. Tuti Lestari MPD, waduh luar biasa, bisa jadi profesor loh nanti kalau jadi Widya Iswara. Saya ingin tanya 3 saja pertanyaannya, ya, tapi ini pertanyaannya pasti Anda butuhkan semua. Pertama soal tugas, mungkin tugas biasa ya, tapi nanti akan kita lihat apa yang ada berikutnya. Halo Ibu Tuti, apa kabar? Halo Bu Sastri, alhamdulillah, terima kasih. Bu Tuti pakai kuning-kuning jadi cerah ya. Iya. Ya, gimana Bu Tuti? Ini kan jabatan baru nih, koordinator pengembangan teknologi era 4.0, ini luar biasa loh, menuju 5.0. Ya, menuju 5.0. Bagaimana gitu masa transisi dan mentransformasikan diri menjadi bisa canggih melaksanakan tugas yang saya pantau luar biasa banget gitu. Iya. Bu Sastri, terima kasih sudah diundang di channelnya Bakri ya Bu ya. Sastri Bakri. Terima kasih banyak ya. Nah, terkait dengan tugas baru pengembang teknologi pembelajaran, sebenarnya ini adalah tugas yang saya sendiri banyak belajar Ibu. Tapi tetap saya nikmati karena memang ini juga tidak lepas dari pekerjaan yang sehari-hari saya laksanakan. Karena saya di bidang kepemimpinan dan prajabatan, di sana juga dituntut untuk memberikan pembelajaran yang basisnya sudah atau bertransformasi ke digital Bu. Jadi ini sangat relevan ya, sangat relevan antara jabatan yang baru ini dengan tugas yang saya emban gitu. Jadi kalau untuk substansi, saya masih banyak belajar, saya masih banyak beradaptasi. Orang rendah hati nih, jadi masih belajar, padahal udah doktor, udah master pendidikan lagi. Pas banget sebetulnya di BPSDM ya, yang melakukan pengembangan dan pendidikan di. Lanjut, ini saya jadi salah nih. Jadi Bu Sastri, kalau boleh sedikit cerita, dulu itu saya di BPSDM sebelum di pejabat struktural gitu ya,
Saya adalah Widya Iswara. Oh, Widya Iswara, makanya bisa menjadi profesor nanti itu. Ya. Amin, amin. Jadi saya dulu Widya Iswara, terus mendapatkan tugas dari pimpinan, diberikan kepercayaan untuk di struktural, dan sekarang kembali ke fungsional lagi, tetapi beda jalur. Apapun yang ditugaskan oleh pimpinan, ya mau nggak mau kita harus melaksanakan tugas itu dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu, ini tantangan tersendiri bagi saya, karena memang era revolusi industri 4.0, bahkan Ibu tadi juga sudah menyampaikan kita sudah akan menyambut 5.0 gitu ya. Jadi peran pengembang teknologi pembelajaran ini sebenarnya sangat-sangat strategis. Nah, kita yang harus enrichment knowledge mungkin ya Bu, kita harus memperkaya pengetahuan yang baru, jangan sampai kita ketinggalan. Sekalipun saya masih merasa ketinggalan Bu. Ya, saya terus terang saja ini hebat, saya merasa tertati-tati gitu, tapi saya harus optimis gitu, harus bisa ngikutin gitu. Ya, semangat. Jadi COVID-19 ini sebetulnya memberikan hikmah luar biasa juga ya. Banyak loh penghematan. Ya betul Bu. Karena kalau misalnya orang ikut diklat PIM itu anggaran yang dialokasikan itu 20 juta loh per orang dari daerah. Iya, untuk lebih kurang. PKA itu 22.125. Itu baru biaya pembelajaran ya Bu ya. Iya. Belum lagi tiketnya. Ya, betul. Apa segala macam. Jadi memang ini satu cara juga untuk mengefisienkan ketika negara kita sesungguhnya lagi dalam kondisi yang harus bersama-sama kita memikirkan soal efisiensi, tapi efektif tetap dalam strategi pembelajaran ya. Kemudian Bu Tuti ini memainkan peran, kan Bu Tuti ini saya lihat kerjanya sampai sampai malam ya. Setir mobil sendiri, satu provinsi ke provinsi lain loh, Jawa Barat ke DKI. Bekasi ke Jakarta Selatan, itu luar biasa. Pulang kadang-kadang malam juga. Nah, saya ingin tahu nih, bagaimana sih perempuan kan punya tugas selain peran domestik juga punya peran peran publik. Ya. Bagaimana itu memainkannya tuh? Iya, iya, Bu Sastri, terkait dengan bagaimana kita memainkan peran gitu. Tapi gini Bu, sebenarnya kalau kita bekerja sampai malam itu ada dua sebenarnya Bu, ada dua perspektif gitu. Ini tidak bisa memanage waktu atau memang pekerjaannya memang banyak gitu. Nah, saya sudah berusaha untuk memanage waktu saya gitu. Tapi ternyata memang pekerjaan yang memang dibutuhkan memang lagi banyak ya, pemikiran yang lebih, kadang memang kita sampai malam gitu ya, bahkan dengan Ibu juga kita seringnya rapat malam gitu, jadi saya baru sampai rumah kita langsung rapat lagi gitu kan, untuk persiapan esok harinya seperti itu. Nah, terus bagaimana saya memerankan peran saya seorang ibu Bu, saya seorang istri. Ibu jadi, dengan berapa anak? Anak saya 2, laki-laki semua. Ya, saya berusaha juga untuk balance gitu ya Bu ya. Nah, ini hanya karena anak saya kan mungkin sudah besar-besar, tidak terlalu membutuhkan umur berapa? Waktu. Yang nomor 1 sudah kuliah semester 2 ini di salah satu perguruan tinggi favorit tapi swasta ya di Jakarta gitu ya. Yang kecil itu kelas 1 SMP gitu ya. Jadi memang sudah kita hanya memantau saja ya, tidak secara intens ibaratnya. Yang kecil SD? Sudah SMP Bu. Oh SMP, jauh juga jaraknya? Ya, jaraknya agak jauh. Jadi sudah tidak terlalu harus mandiin dan sebagainya, mereka juga sudah mandiri. Dan memang dari awal itu saya sering memberikan pemahaman kepada suami maupun anak-anak saya kalau ibumu ini adalah abdi negara. Ketika saya abdi negara,
berarti sebagian besar hidup saya adalah untuk negara gitu. Nah, Emang kesannya Idealis. melankolis, gitu, Melankolis. idealis. Tetapi itulah yang saya tanamkan kepada keluarga saya, dan alhamdulillah keluarga sangat memahami, dan ya sepertinya kita nggak ada masalah terkait dengan itu, Bu. Ya. Alhamdulillah, jadi artinya memang sesungguhnya di belakang perempuan hebat ada pasti lelaki hebat. Kalau seorang lelaki tidak punya wawasan yang luas, tidak mempunyai toleransi yang tinggi, dan kemudian tidak tidak otoriter, itu akan menjadi konflik, ya kan? Belum lagi ya kita kerja sampai malam, godaan perempuan banyak loh. Coba duduk di mall tuh perempuan sering tanya, lah tuh ada cowok keren tuh, ada bapak-bapak tuh, nggak keren juga asal gak bapak-bapak, yang penting dia bisa mainin, dia mainin gitu loh. Nah kayak begitu kira-kira ada enggak semacam kekhawatiran ketika kita tidak peran domestik tidak full menjalankan itu? Kalau saya tidak khawatir, saya tidak khawatir, dan terutama kan memang dukungan keluarga seperti tadi yang Ibu sampaikan. Ketika kita sudah satu visi ya dengan keluarga, saya rasa tidak akan ada masalah seperti itu. Oke, Ya, berarti memang dukungan dari keluarga sangat kuat. Dukungan suami, dukungan keluarga lah yang membuat perempuan-perempuan hebat semakin hebat. Perempuan-perempuan hebat akan menjadi tidak hebat dan tidak akan menjadi apa-apa apabila tidak di backup oleh para suami. Ya, terutama para keluarga ya. Terakhir ini, ada nggak kira-kira pesan Bu Tuti untuk para suami? Para suami, para lelaki, para kekasih hati, para cinta perempuan, ya, para segala macam para yang menjalin relasi berkasih sayang untuk menghadapi tantangan yang luar biasa banget itu di luar. Iya. Mungkin kalau saya mengutip lagunya itu, Bu, Karena Cinta itu, dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Jadi bukan karena saya kuat ataupun hebat, tetapi karena memang cinta dari orang-orang terdekat Di sekeliling. kita. Iya. Oke. Nah, kepada bapak-bapak yang istrinya juga bekerja, tetap diberikan perhatian, tetap disayangi, juga tentunya kepercayaan ya. Kita harus saling percaya gitu, karena itu kuncinya di situ. Kita harus saling percaya, dan mohon kalau misalnya istrinya memang bekerja dan positif apa yang dikerjakan, ya mohon untuk disupport gitu. Iya, tuh kuncinya tuh para suami, karena kalau tidak ada kepercayaan maka konflik akan terjadi. Ya, jadi intinya sepanjang yang dilakukan oleh para istri dan itu memberi hikmah dan manfaat kepada orang banyak, maka patut kita berikan apresiasi. Nah, toleransi itulah kuncinya ya kepada para suami. Dan semua itu tidak lain karena cinta. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Apa tadi lagi? Bukan karena kuat dan hebatku. Wah, ternyata Bu Tuti ini pinter nyanyi juga. Wah, luar biasa. Sedikit, Bu. Terima kasih banyak Bu Tuti bincang-bincang kita. Mudah-mudahan para perempuan, para lelaki bisa mengambil hikmah dari bincang-bincang santai kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak tim kreatif yang sudah memberikan kesempatan di studio keren ini dan bergerak di channel Sastri Bakri
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Om. Ternyata ada Pak Wahyu ya tadi ya. Ada Pak Wahyu. Mana kita? Pak Wahyu, saya bikin konten di sini, tapi konten di sini